Facebook menempati posisi pertama. 93% remaja menghabiskan setiap harinya hanya untuk bermedia sosial. Kehadiran media sosial juga membawa faktor risiko yang cukup besar, khususnya pada para perilaku remaja ya. Ya benar sekali Reza. Kenapa kita kecanduan media sosial? Sama halnya dengan penggunaan obat-obatan terlarang, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat membuat kontrol diri kita menurun terhadap media sosial. Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Psychology Science tahun 2016 menunjukkan bahwa penggunaan media sosial yang berlebihan akan mempengaruhi kinerja otak. Jika kita membuka media sosial, kita akan merasa gembira, sehingga otak memproduksi lebih banyak dopamin. Produksi dopamin yang berlebihan ini dari penggunaan media sosial itulah yang disebut dengan kecanduan. Bukan hanya itu, bagian prefrontal cortex yang berfungsi untuk memuat sebuah keputusan akan semakin melemah. Akibatnya, kontrol diri akan menurun sehingga individu dapat lebih banyak terpengaruhi atau lebih banyak dikuasai oleh emosional. Sementara itu, amigdala akan semakin aktif karena sering merespons stres, sehingga memperkuat siklus kecanduan. Proses ini menunjukkan bahwa kecanduan bukan hanya lemah niat, melainkan perubahan nyata dalam sistem otak emosional. Nah, perlu teman-teman ketahui, ternyata ada beberapa faktor yang menyebabkan kita bisa kecanduan smartphone. Yang pertama, faktor internal atau faktor yang berasal dari dalam diri kita sendiri. Faktor internal seperti sensation seeking yang tinggi. Mungkin di sini teman-teman ada gak sih yang pernah merasa bosan sehingga mencari kesenangan atau hiburan menggunakan media sosial, bermain game. Nah, dari situlah bisa memicu kecanduan dalam diri kita dalam bermain gadget. Selanjutnya, faktor internal yang kedua yaitu self-esteem yang rendah. Teman-teman mungkin di sini ada yang merasa lebih nyaman atau lebih leluasa dalam bermain media sosial atau berinteraksi dengan sesama melalui media sosial. Selanjutnya, terdapat faktor internal yang ketiga yaitu pengontrolan dalam penggunaan media sosial yang rendah. Nah, selain faktor internal, terdapat pula faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar diri kita, seperti paparan media. Teman-teman mungkin di sini ada yang pernah merasa kecanduan dalam scrolling TikTok, scrolling Instagram, dan juga bermain game karena berbagai fitur yang menarik yang ada di dalam media tersebut yang membuat teman-teman semakin terus-menerus ingin mencoba. Ya, ada faktor situasional yang dimana kita menggunakan HP itu sebagai pelarian. Nah, di kondisi kita saat kita sedih, kesepian, cemas, dan juga memiliki waktu yang cukup. Keempat, itu ada faktor sosial, dimana yang pertama itu ada monitoring behavior, dimana keinginan untuk terus terhubung karena adanya dorongan dari orang lain. Kemudian yang kedua, ada connected pressure, yang dimana kebutuhan pribadi untuk terus terhubung dan juga berinteraksi dengan orang lain melalui smartphone. Teman-teman tahu nggak sih kalau kita sudah kecanduan bermain gadget akan ada dampak negatif yang terjadi dalam diri kita. Dampak negatif yang pertama bisa memicu masalah kesehatan mental dan juga emosional kita, seperti kesusahan dalam meregulasi emosi dan juga terjadi cyberbullying di dunia maya. Dan yang negatif yang kedua, apabila kita telah kecanduan bermain gadget, teman-teman pasti akan lebih sering membandingkan diri kalian dengan orang-orang yang kalian temui di media maya. Maka dari situ akan memunculkan masalah ketidakpercayaan diri dalam teman-teman semakin berkurang. Yang ketiga, ada gangguan perilaku dan juga relasi sosial. Yang pertama itu adalah kualitas tidur yang buruk, karena penggunaan HP yang sangat signifikan itu mempengaruhi kualitas tidur yang baik. Kemudian yang kedua, ada disiplin waktu yang cukup, karena kurangnya manajemen waktu dalam kita melakukan kegiatan kita sehari-hari, karena kurangnya kontrol diri dalam menggunakan smartphone. Yang ketiga, menjauhkan diri dari nyata, karena kita sudah kecanduan dan juga keasikan dalam menggunakan smartphone, jadi kita itu tidak lagi mempedulikan dan juga memperhatikan orang-orang yang di sekitar kita. Nah, tadi itu kan dijelaskan kenapa kita kecanduan media sosial, apa faktor, dan juga dampak dari penggunaan media sosial. Di sini kita akan memberikan tips and trick untuk
mengatasi penggunaan media sosial yang berlebihan. Yang pertama, matikan notifikasi. Dari kita matikan notifikasi ini, kita bisa lebih sedikit untuk terdorong menggunakan media sosial ataupun men-scroll hal-hal yang cukup tidak penting. Dari situ, produktivitas kita dalam pekerjaan dan juga belajar lebih optimal. Yang kedua adalah atur waktu pemakaian. Setiap individu memiliki kebutuhan waktu pemakaian yang berbeda-beda. Dari situ, kita bisa lebih menyesuaikan terhadap diri kita sendiri. Dan yang terakhir adalah jangan menggunakan HP di pagi hari atau ketika bangun tidur. Ketika kita sudah bangun tidur, jangan terbiasakan untuk langsung buka HP dan men-scroll media sosial. Di situ akan terhambat pekerjaan-pekerjaan yang menumpuk. Biasakan untuk bangun pagi langsung mandi, beres-beres, atau makan. Disitulah kita sebagai individu bisa lebih produktif dalam melakukan pekerjaan sehari-hari. Solusi yang keempat, isi waktu luang dengan melakukan aktivitas nyata seperti olahraga, belajar, beres-beres rumah, atau melakukan kegiatannya sesuai dengan hobi teman-teman. Solusi yang kelima, lakukan metode zona tanpa HP. Nah, teman-teman bisa menjauhkan HP dari area-area seperti tempat belajar, tempat tidur, ruang makan, dan juga toilet biar teman-teman lebih fokus dengan aktivitas nyata yang sedang kalian lakukan. Loneliest number that you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one.